Selamat hari Minggu anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini sekali lagi kami mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, ini evaluasinya. Yuk kita lihat ya. Yang pertama, apa penyebab Saul marah dan akhirnya dia membenci Daud? Yang kedua, apa syair nyanyian perempuan-perempuan yang menyambut Saul dan Daud? Dan yang ketiga, mengapa ya Daud selalu berhasil? Nah, dijawab setelah mendengar cerita. Yuk kita akan menghafal ayat hafalan dari Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sekali lagi ya. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dihafal ya anak-anak? Nah anak-anak, masih ingatkah cerita minggu yang lalu bahwa Daud mempunyai seorang sahabat? Siapa? Betul, Yonatan. Mereka mengikat satu persahabatan yang erat ya. Dan Saul tahu bahwa Daud bersahabat dengan anaknya Yonatan. Dan Daud diangkat oleh Saul untuk mengepalai para prajurit. Nah, karena dia sebagai kepala prajurit, maka begitu ada perang-perang, pasti dia menggerakkan prajuritnya dan dia berperang dan memerangi bangsa Filistin yang suka mengganggu bangsa Israel. Dan kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Daud. Nah, anak-anak, ketika Daud pulang dari peperangan, wow, rakyat menyambut dengan senang. Raja Saul juga pulang dari peperangan, mereka menyambutnya. Tetapi anak-anak, ada yang aneh dari sambutan mereka. Yaitu perempuan-perempuan mulai menari-nari dengan rebana, dengan gemerincingnya. Dan mereka nyanyinya begini anak-anak. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Nah, anak-anak, rupanya berlaksa-laksa itu lebih besar daripada beribu-ribu. Nah, anak-anak, nyanyian itu terus dinyanyikan oleh perempuan sambil menari-nari menggunakan rebana. Dan kita lihat bagaimana Saul menghadapi lagu-lagu ini, nyanyian ini. Lagu ini membuat Saul jadi sebel. Jadi gak suka sama Daud. Tuh kita lihat ya, mukanya yang dilingkarin. Mukanya benci banget sama Daud. Nah anak-anak, karena kebenciannya dia iri dengan Daud. Maka kita lihat apa yang terjadi. Mulai rasa dengki itu menguasai dan roh iblis kembali menguasai dia. Sehingga dia mulai berpikir, wah, rakyat mulai menyanjung-nyanjung Daud. Bisa-bisa nih jabatan raja bisa jatuh kepada Daud. Hal ini tidak boleh terjadi. Kalau begini, wah bahaya nih Daud. Ya, anak-anak, maka dia mulai dikuasai dengan roh jahat. Tidak ada damai sejahtera. Mulai dia marah-marah, berlaku kasar. Dan seperti biasa, ketika dia seperti itu, Daud segera mengambil kecapinya dan dia memuji Tuhan. Dengan satu harapan pujian ini bisa mengusir kuasa-kuasa gelap yang ada di dalam diri Saul. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika dia sedang asik-asiknya menyanyi, memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Tiba-tiba meledak. Wow, Raja Saul melempar tombak kepadanya. Dia mengelak. Dan sekali lagi, lempar lagi. 2 kali lemparan, 2 kali Daud mengelak. Ya, wah, puji Tuhan anak-anak.
Tuhan menolong Daud sehingga tombak itu tidak sampai mengenai Daud dan bisa dielakkan oleh Daud. Nah, anak-anak, karena Daud tidak bisa dibunuh oleh Saul dengan tombaknya, Saul menjadi makin takut terhadap Daud. Apalagi dia tahu Daud ternyata disertai oleh Tuhan. Dan semakin hari semakin dia berpikir, lebih baik Daud dijauhkan dari saya saja. Suruh dia perang saja, perang jauh sono. Kalau bisa mati dah sekalian. Nah, itulah niat jahat yang ada di dalam diri Saul. Maka Daud dipanggil oleh Raja Saul. Dan dikatakan, hai Daud, mulai saat ini aku mengangkat engkau mengepalai pasukan 1000. Ya, pasukan yang anggotanya 1000. Nah, kalau demikian berarti setiap kali ada perang kamu pasti maju. Kamu harus atur. Siap Raja Saul, saya kerjakan. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Nah, anak-anak, itulah yang dikerjakan oleh Daud. Dia terus bersandar minta pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan terus memberikan kemenangan demi kemenangan. Sehingga Daud selalu menang. Pulang dengan sorak-sorai. Sedangkan Saul melihat, wow, bahaya nih Daud ya. Nah, anak-anak, kita sama seperti Daud yang juga menghadapi bermacam-macam persoalan. Mungkin kita dibully oleh teman kita. Atau kita melihat papa mama yang gak akur. Atau pelajaran sekolah yang susah. Yang masih online sampai sekarang ini. Begitu ya. Nah anak-anak, mari kita seperti Daud. Di tengah kesulitan kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang besar yang mampu menolong kita. Yuk kita nyanyi. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Tolong kami Tuhan seperti Daud. Ketika banyak persoalan, kami boleh mengandalkan Engkau, Allah yang besar, yang siap memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Dijawab ya. Sampai jumpa Nana.